Selamat datang di Mamang Horor, tempat di mana cerita horor hidup dan mengintai di setiap sudut. Siapkan dirimu, karena malam ini, kita akan menyelami kisah yang tak akan pernah kamu lupakan. Bayangkan, seorang siswi baru masuk ke sekolah yang tampak biasa. Tapi di balik temboknya yang sunyi, terdapat sebuah toilet yang menyimpan dendam. Biliknya dingin, pintunya berat, dan air mengalir sendiri, padahal tak ada siapapun di sana. Dan ketika Tiara mencoba melangkah keluar, sesuatu mendorongnya jatuh. Tak kasat mata, tak terdengar, tapi terasa nyata. Siapa sebenarnya yang tinggal di balik dinding basah itu? Dan mengapa semua siswi selalu mempercepat langkah saat melewati toilet di ujung lorong? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Suara lonceng pertama belum berbunyi saat langkah kaki Tiara menyusuri lorong belakang sekolah. Udara pagi masih dingin, namun lorong itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Cat dindingnya mulai mengelupas, dan cahaya lampu yang menggantung di atas kepala seolah berusaha keras untuk tetap hidup. Hari itu adalah hari pertama Tiara pindah ke sekolah negeri yang cukup tua di pinggiran kota. Ia bukan gadis yang mudah takut. Tapi sejak awal masuk gerbang, ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskannya. Seperti ada sesuatu yang mengawasi. Diam. Tapi tidak jauh. Kelas pertamanya berjalan biasa. Namun saat jam istirahat tiba, beberapa siswi langsung mengerubunginya di kantin. Mereka memperkenalkan diri dengan ramah, tapi obrolan mereka segera mengarah ke sesuatu yang tak biasa. Kalau kamu ke toilet belakang, bisik Dini, salah satu teman barunya, jangan masuk bilik ketiga. Tiara menaikkan alis. Kenapa? Dini menatap kanan kiri, lalu mendekat. Kadang ada suara keran nyala sendiri. Kadang, ada yang ketuk pintu padahal kosong. Tiara menertawakannya. Ah, masa sih? Hantu toilet? Kayak di film Jepang aja. Mereka ikut tertawa. Tapi tatapan mereka tidak ikut tertawa. Mereka tahu, dan mereka pernah melihat. Sepulang sekolah, Tiara kembali lewat lorong belakang. Toilet perempuan berada di ujung lorong itu. Bangunannya lebih tua dari bagian sekolah lainnya. Catnya kusam, lampunya redup, dan hawa lembab menguar dari celah pintu. Ia berdiri di depan toilet itu. Tak ada siapapun. Hanya dirinya. Dan keingintahuan. Perlahan, ia mendorong pintu masuk toilet. Deritnya melengking seperti sengaja memperingatkan. Di dalam, 3 bilik berjajar rapi. Yang pertama terbuka. Yang kedua kosong. Yang ketiga, tertutup rapat. Tiara mendekat. Ia dorong perlahan. Terkunci. Cuma bilik biasa, gumamnya. Ia berbalik hendak keluar. Namun saat itu juga, air dari bilik ketiga mulai mengalir. Tiara membeku. Ia tak mendengar langkah, tak mendengar suara, hanya gemericik dari bilik yang terkunci. Perlahan ia mendekat kembali, meletakkan telinga di pintu, dan tiba-tiba, katuk, katuk, katuk. 3 kali. Keras. Cepat. Dari dalam bilik. Tiara tersentak mundur. Tapi tak ada teriakan. Tak ada lari. Ia hanya berdiri di sana, sambil memandangi pintu ketiga yang tetap tertutup, namun kini bergetar pelan. Tiara melangkah cepat keluar dari toilet. Napasnya masih berat, dan jantungnya berdetak tak karuan. Lorong belakang terasa lebih sempit, seakan seluruh udara di sana menolak keberadaannya. Tapi langkahnya tak berlari. Ia masih mencoba meyakinkan dirinya, bahwa apa yang tadi ia dengar hanyalah suara pipa tua. Keesokan harinya, Tiara memutuskan untuk tidak membahasnya kepada siapapun. Ia tak ingin terlihat penakut. Namun, di dalam kelas, bisik-bisik soal bilik ketiga kembali terdengar. Seorang siswi dari kelas lain bahkan mengaku pernah melihat kaki di dalam bilik, padahal tak ada yang masuk sejak pagi. Hari ketiga, rasa penasaran Tiara kembali muncul. Ia mencoba datang lebih pagi.
Sekolah masih sepi. Ia berjalan pelan menuju toilet yang sama. Derit pintu menyambutnya lagi seperti hari sebelumnya. Kali ini, ia membawa senter kecil di sakunya. Bilik pertama, kosong. Bilik kedua, kosong. Bilik ketiga, tetap terkunci. Ia menyalakan senter, lalu mengarahkannya ke bawah bilik. Tak ada bayangan kaki. Namun, suara air kembali terdengar. Kali ini lebih deras. Gemericik seperti keran dibuka penuh. Tiara menahan napas. Ia menempelkan telinganya sekali lagi. Suaranya jelas. Air menyembur, mengalir deras ke lantai. Tapi tak ada yang menjawab saat ia berkata, "Kalau ada orang di dalam, saya mau keluar aja, ya." Tak ada balasan. Tapi suara air itu terus mengalir. Tiba-tiba, lampu toilet berkedip 2 kali. Sekejap ruang itu menjadi gelap. Ketika menyala lagi, suara air berhenti. Hening. Tapi kemudian, suara gesekan muncul dari arah cermin. Sesak. 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 Suara itu seperti kuku digoreskan ke permukaan kaca. Tiara menoleh perlahan. Di cermin yang mulai berembun karena hawa lembab, muncul tulisan samar, seakan digores dari dalam. "Aku masih di sini." Tiara mundur. Tapi sebelum sempat melangkah keluar, pintu toilet tertutup sendiri dengan keras di belakangnya. "Brak!" Ia menjerit dan berlari membuka pintu itu sekuat tenaga. Dengan napas terengah, ia keluar ke lorong dan tak menoleh ke belakang. Saat ia menoleh sekilas dari kejauhan, tulisan di cermin itu sudah menghilang. Langkah Tiara semakin cepat setiap kali melewati lorong belakang. Tapi tetap saja, matanya tak bisa menghindar untuk melirik ke arah pintu toilet perempuan di ujung lorong itu. Entah mengapa, setiap kali ia mencoba melupakan kejadian di dalam sana, justru bayangannya makin jelas dalam kepala. Hari itu, setelah bel istirahat kedua, Tiara keluar dari kantin sambil membawa sebotol air dan camilan ringan. Lorong menuju kelas sepi, hanya terdengar suara riuh dari lapangan di kejauhan. Ia berjalan pelan, menyeimbangkan botol di tangan kanannya, mencoba mengabaikan perasaan gelisah yang terus muncul sejak 2 hari terakhir. Tepat saat ia melewati dinding luar toilet lama, sesuatu mendorongnya. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Botolnya jatuh dan berguling ke lantai. Tubuhnya terdorong ke depan, lututnya menghantam lantai keramik yang dingin. Refleks, Tiara menoleh ke belakang. Kosong. Tak ada siapapun. Tidak ada bayangan. Tidak ada angin. Tidak ada kaki atau sepatu di belakangnya. Tangannya gemetar saat ia mengambil botol air yang sempat menggelinding hingga dekat pintu toilet. Pintu itu terbuka sedikit, seperti sedang mengintip. Tiara bangkit, menggigit bibir menahan rasa sakit di lututnya, lalu bergegas kembali ke kelas. Saat duduk di bangkunya, ia langsung didekati oleh Dini dan 2 teman lainnya. "Kamu kenapa?" tanya Dini, melihat lutut Tiara yang memerah. Tiara menatap mereka dengan mata yang belum bisa menyembunyikan ketakutan. "Gue didorong," bisiknya. "Di lorong belakang." Mereka semua saling pandang. Lalu Dini menatapnya serius. "Lu udah lihat tulisan di cermin, ya?" Tiara mengangguk pelan. Dini menghela napas, lalu duduk di sebelahnya. "Gue gak bohong waktu bilang bilik ketiga itu angker. Dulu, ada kejadian. Siswi diangkut ke rumah sakit karena kesurupan. Dia nangis sambil nyebut nama. Mira." "Mira?" tanya Tiara lirih. "Iya," jawab Dini. "Katanya, Mira itu korban bully zaman dulu. Dia sering ngunci diri di bilik ketiga. Sampai suatu hari, dia gak pernah keluar." Tiara menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Dan orang yang pertama kali nemuin, lihat ada tulisan di kaca juga," tambah Dini. "Tulisan yang sama kayak yang kamu lihat. Aku masih di sini." Tiara meremas botol airnya erat-erat. Sekarang dia tahu. Ini bukan sekadar cerita iseng anak sekolah. Ada sesuatu yang tersisa.
sesuatu yang belum selesai. Malam itu, hujan turun pelan-pelan. Tiara menatap jendela kamarnya yang mulai berembun. Ia tak bisa tidur. Wajah Dini dan cerita tentang Mira terus mengganggunya. Kata-kata, "Aku masih di sini," terngiang di telinganya. Seakan bukan hanya sekadar tulisan di kaca, tapi sebuah pesan yang terus mencari tempat untuk didengar. Esok harinya, ia masuk sekolah lebih awal dari biasanya. Masih banyak ruang kelas yang kosong. Tiara duduk sendiri di bangkunya, membuka buku catatannya, namun pikirannya melayang ke satu tempat, toilet itu. Bel istirahat pertama, ia tidak ke kantin. Ia berjalan sendiri menyusuri lorong belakang. Hatinya berdegup kencang. Cahaya lampu masih remang, dan cat dinding semakin mengelupas seperti luka lama yang tak kunjung sembuh. Pintu toilet perempuan terbuka sedikit. Ia mendorongnya pelan. Langkahnya masuk. 1 bilik, kosong. 2 bilik, kosong. 3 bilik, tetap tertutup. Tiara berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri. Hening. Namun tiba-tiba, sesuatu muncul di balik refleksi. Di belakang bayangan Tiara, di dalam pantulan cermin, berdiri seorang gadis. Sosoknya tidak terlihat dari luar. Hanya di dalam kaca. Gadis itu berdiri diam, mengenakan gaun merah panjang yang kusut dan kotor. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Wajah yang peucet. Dingin. Tak berkedip. Tiara membalikkan badan dengan cepat. Kosong. Tak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun saat ia menatap kembali ke cermin, sosok itu masih di sana. Kini berdiri lebih dekat. Tiara menahan napas. Matanya tak bisa berpaling. Gadis bergaun merah itu mengangkat kepalanya perlahan, dan tersenyum. Senyum tipis yang lebih menyerupai luka. Lalu, seperti kabut tersapu angin, sosok itu menghilang. Bayangannya lenyap dari cermin. Tapi embun tipis di permukaan kaca perlahan membentuk tulisan baru. "Jangan lupakan aku." Tiara mundur perlahan. Tubuhnya menggigil. Tapi langkahnya tidak lari. Ia sadar sekarang. Arwah itu, Mira, bukan ingin menakuti, tapi ingin dikenang. Ia masih terjebak di antara waktu dan dinding-dinding sekolah yang menutup kisahnya rapat-rapat. Dan semuanya, entah bagaimana, dimulai dari bilik ketiga itu. Tiara tak bisa lagi mengabaikan semua yang terjadi. Setiap hari terasa seperti undangan yang halus namun terus-menerus. Seolah toilet itu, bilik ketiga itu, benar-benar memanggilnya. Hari itu, ia tak datang sendiri. Bersama Dini dan 2 teman lainnya, mereka sepakat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada di balik pintu bilik yang selama ini terkunci. Mereka membawa senter, kain untuk menutupi hidung dari bau apek, dan satu tekad yang sama, membuka apapun yang selama ini disembunyikan sekolah ini. Lorong belakang terasa lebih gelap dari biasanya, walau matahari masih tinggi. Langkah mereka bergema di lantai, sementara udara di dalam toilet begitu pengap seperti ruangan yang lama tak dihuni. Pintu toilet dibuka. Ketiga bilik masih berdiri seperti biasa. Bilik pertama, kosong. Bilik kedua, kosong. Bilik ketiga, terkunci, seperti biasa. Tiara mengeluarkan penggaris logam panjang dari tasnya, lalu menyelipkannya ke celah kunci. Ia tak tahu dari mana keberaniannya muncul, tapi dorongan untuk membuka kebenaran mengalahkan rasa takut yang sejak awal membekapnya. Beberapa menit berlalu, klik. Kunci berputar. Pintu bilik ketiga terbuka perlahan, mengeluarkan suara berdecit panjang seperti napas terakhir yang dilepaskan setelah lama ditahan. Di dalamnya gelap dan sempit. Dindingnya penuh coretan, nama-nama yang dicoret, angka-angka tanpa arti, dan satu kalimat yang diulang berkali-kali. "Aku tidak kuat. Aku tidak kuat. Aku tidak kuat." Di sudut bilik, mereka menemukan kertas tua yang sudah sobek di pinggirannya, dan di baliknya tertulis sebuah nama, Mira Astuti. Tiara terdiam. Tangannya gemetar saat memegang lembaran itu. Dini membungkuk ke lantai. "Lihat ini." Ia menunjuk bagian keramik yang terlihat pernah dibongkar lalu ditutup pakai semen.
Ada bekas merah tua yang sudah memudar tapi masih bisa dikenali. Bukan cat. Bukan karat. Semua saling menatap. Tak satu pun bicara. Tapi mereka tahu, ini bukan bilik biasa. Tempat ini adalah saksi bisu dari luka yang tak pernah disembuhkan. Mira bukan hanya arwah gentayangan. Ia adalah siswi yang pernah hidup, pernah bernapas, pernah menangis, dan pernah menghilang dalam diam. Dan semuanya disimpan di dalam bilik ketiga. Hari Sabtu, sekolah sepi. Tiara datang sendirian, membawa sesuatu yang sempat ia ambil diam-diam dari dalam bilik ketiga kemarin. Lembaran kertas usang bertuliskan nama Mira Astuti. Ia tahu, sesuatu belum selesai. Dan entah kenapa, hatinya berkata, Mira masih menunggu. Langkah Tiara menyusuri lorong belakang terasa berat. Setiap bayangan di dinding seakan mengikuti, setiap derit lantai terdengar seperti napas yang menahan tangis. Angin dari ventilasi tua menembus jaketnya, tapi Tiara terus berjalan. Toilet itu masih sama. Pintu berderit saat dibuka, cahaya matahari dari jendela kecil tak sanggup mengusir bayang-bayang yang melekat di dinding. Ia melangkah masuk, berdiri di depan bilik ketiga yang kini sudah bisa dibuka. Perlahan, ia letakkan kembali kertas itu di sudut lantai, di tempat semula ia menemukannya. Tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. Mira, aku gak tahu kamu siapa, tapi aku dengar. Angin berhembus pelan. Lampu toilet berkedip. Dan cermin perlahan mengembun. Kali ini, tidak ada kata-kata. Hanya bayangan, samar, seorang gadis bergaun merah, berdiri di cermin. Tidak lagi menyeramkan. Tidak lagi menatap dengan amarah. Tapi, dengan mata yang basah. Tiara menangis tanpa sadar. Ia tidak tahu kenapa. Tapi ia bisa merasakan, ada luka yang dalam, dan ada jiwa yang lama terkurung dalam ruang yang terlalu sempit untuk memaafkan, apalagi dilupakan. Mira menatapnya sekali lagi dari balik pantulan. Bibirnya mengucap kata yang Tiara tak bisa dengar, tapi bisa rasakan. Terima kasih. Lalu bayangan itu perlahan memudar. Embun di cermin mengering sendiri. Dan bilik ketiga, kembali sunyi. Tak lagi mengalir air, tak lagi terdengar ketukan. Tiara keluar dari toilet dengan langkah ringan. Udara di lorong belakang terasa berbeda. Tidak sesak. Tidak dingin. Tidak lagi diawasi. Sejak hari itu, bilik ketiga tetap ada. Tapi tidak lagi tertutup. Tidak ada lagi suara air mengalir sendiri. Tidak ada lagi tulisan di cermin. Tapi setiap siswa yang masuk ke toilet itu, pasti akan menoleh ke bilik ketiga. Dan mungkin, akan merasakan sesuatu. Bukan ketakutan. Tapi, kesedihan. Sekolah itu kini tetap berdiri seperti biasa. Anak-anak masuk dan keluar setiap hari, tawa dan hiruk-pikuk menggema di dalam kelas. Namun di ujung lorong belakang, toilet tua itu masih ada. Bilik ketiga tetap terbuka. Sunyi. Tak lagi menyeramkan. Tapi tetap menyimpan kisah. Kisah tentang seorang gadis bernama Mira Astuti. Yang pernah menangis dalam diam. Yang pernah menghilang tanpa jejak. Yang hanya ingin dikenang, bukan ditakuti. Tiara telah menyusuri jejak luka itu, dan mengembalikan sesuatu yang lebih dari sekadar lembaran kertas. Ia mengembalikan sebuah nama, ke tempatnya yang layak. Dalam ingatan. Dalam doa. Karena tidak semua hantu ingin menakut-nakuti. Sebagian dari mereka, hanya ingin didengarkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun seberat zarah, dan jika ada kebaikan sekecil apapun, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa 40. Dari kisah ini kita belajar, jangan remehkan luka yang tidak kau lihat. Jangan anggap sepi tempat yang lama ditinggal. Dan jangan pernah menertawakan cerita yang tak kamu pahami, karena bisa jadi, itu adalah jeritan jiwa yang ingin bebas. Hormatilah tempat, nama, dan kenangan. Karena kadang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan nyawa, tapi dilupakan.
Terima kasih telah menyimak kisah ini di Mamang Horor. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga menjadi saksi kebaikan untuk kita semua di akhirat nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus hidup dan menjadi bagian dari dakwah serta amal jariah kita bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya, yang mungkin lebih dekat dari yang kau kira.